Hari ini, dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, Irman dan Sugiharto, diagendakan membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dilansir cnnindonesia.com, salah satu kuasa hukum terdakwa, Waldus Situmorang, menyatakan keduanya akan menjelaskan proses penganggaran dan pengadaan proyek senilai 5,9 triliun rupiah tersebut. Pledoi setebal 1.000 halaman, namun hingga Senin siang, sidang belum juga dimulai. Koresponden Victor Pangaribuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Victor, selamat siang. Apa alasan utama penundaan sidang KTP elektronik hingga siang ini? Ya, selamat siang Elvira. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat begitu. Saya memang masih menunggu persidangan yang akan digelar. Ini adalah persidangan ke-23 yang sejatinya akan beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa Irman dan Sugiharto. Ini adalah terdakwa dari kasus dugaan mega korupsi KTP berbasis elektronik ini. Namun sampai saat ini saja sidang memang belum dimulai Elvira, karena memang pada pukul 10 pagi tadi ruang sidang Kusuma Atmajaya 1 yang biasa digunakan untuk persidangan kasus ini digunakan untuk persidangan lainnya begitu, dan tim penasehat hukum yang menangani terdakwa Irman dan Sugiharto dan juga majelis hakim yang sama juga bertugas dalam persidangan tadi begitu. Nah, memang tepat pukul 12 siang tadi persidangan dengan kasus korupsi dugaan suap pajak itu sudah selesai, dan saat ini saya masih menunggu sidang untuk agenda pembacaan nota pembelaan yang direncanakan begitu oleh kuasa hukum dari kedua terdakwa Irman dan Sugiharto ini dimulai. Memang akan dimulai tepat pukul 1 siang ini, tapi saat ini saya masih melihat bahwa sidang belum dimulai dan baru saja tim penasehat hukum dari kedua terdakwa sudah masuk begitu. Untuk jaksa penuntut umum juga sudah tiba kelengkapannya, namun yang tidak hadir adalah Iren Putri, ini adalah ketua tim jaksa penuntut umum dari KPK begitu. Hari ini seperti yang diinformasikan oleh Anda tadi bahwa sudah disiapkan sebenarnya nota pembelaan sebanyak sekitar 1.000 halaman dari tim penasehat hukum. Itu adalah nota pembelaan yang akan dibacakan oleh tim penasehat hukum. Namun di luar nota pembelaan itu, Elvira, akan dibacakan pula nota pembelaan secara pribadi yang masing-masing akan dibacakan oleh kedua terdakwa Irman dan Sugiharto. Penundaan ini dikarenakan karena salah satu terdakwa ini memang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Dan berikut pernyataan resmi sekitar 30 menit yang lalu, saya sempat mewawancarai penasehat hukum kedua terdakwa yaitu Susilo Aribowo. Berikut ini Elvira. Ya, sedianya pledoi hari ini untuk ada dua macam pledoi dari terdakwa masing-masing Pak Irman dan Pak Sugiharto. Kemudian yang kedua tentu dari penasihat hukum. Kalau ditanya halamannya, tadi juga sudah saya jawab, halaman untuk paling kira-kira penasihat hukum itu kurang lebih 1.000. Kalau untuk terdakwa mungkin kisaran antara 10 sampai 15 masing-masing. Ya, tetapi saya sampai siang ini belum ketemu Pak Irman karena info yang saya terima beliau lagi sakit di rumah sakit. Sakitnya diare. Sakit mana, Pak? Di rumah RSPAD. Ya, Elvira, memang sebelumnya dalam sidang tuntutan pada 22 Juni lalu, memang Jaksa Penuntut Umum KPK sudah menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan yang mereka pilih begitu. Mereka dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, di mana terdakwa pertama yaitu Irman ini dituntut 7 tahun pidana penjara dan denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Kemudian Sugiharto dituntut 5 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara begitu. Nah, namun dikarenakan memang kasus ini sangat besar dan kerugian negara juga cukup besar, ditaksir mencapai 2,3 triliun rupiah, maka ada tuntutan tambahan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa. Untuk terdakwa Irman ini dikenakan tuntutan tambahan, ia harus membayar denda kerugian negara atau denda begitu senilai 6 miliar rupiah. Nah, itu memang secara detail disebutkan oleh jaksa pada persidangan tuntutan di 22 Juni lalu. Ini terdiri dari sejumlah uang dengan mata uang dolar Amerika Serikat, kemudian dolar Singapura dan juga rupiah. Nah, apabila dalam 1 bulan setelah vonis nanti uang ini tidak diganti atau dilunasi dibayar oleh Irman, maka nanti akan digantikan dengan hukuman 2 tahun penjara dan harta bendanya akan disita begitu. Kemudian untuk Sugiharto ada tuntutan tambahan yaitu membayar denda kerugian negara 500 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Sama
seperti Irman. Kalau nanti tidak sanggup membayar 500 juta rupiah ini, maka akan ditambah 1 tahun pidana penjara untuk Sugiharto. Dan harta bendanya akan disita juga apabila nanti tidak dapat melunasi. Ada beberapa hal yang meringankan dan memberatkan yang sudah disebutkan oleh jaksa. Yang memberatkan adalah kedua terdakwa ini semestinya saat menjabat sebagai pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri saat kasus atau proyek KTP elektronik ini berlangsung, seharusnya mereka bisa mencegah kasus ini tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran. Bahkan sebagai Direktur Jenderal, terdakwa ke-1 Irman menginstruksikan terdakwa 2 Sugiharto untuk melakukan pelanggaran dalam proses anggaran, pelelangan, dan juga pengadaan KTP berbasis elektronik ini. Dan hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan jaksa adalah bahwa keduanya bersedia menjadi justice kolaborator. Ini yang penting, Elvira, karena memang keduanya sudah berjanji akan memberikan keterangan dengan benar dalam persidangan dan akan membantu KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena Elvira, setelah kedua terdakwa ini Irman dan Sugiharto selesai di persidangan dan juga divonis begitu, nantinya akan ada lagi persidangan terkait kasus dugaan mega korupsi KTP elektronik ini dengan 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Di antaranya adalah Andi Agustinus atau Andi Narogong. Ini adalah pengusaha yang terlibat dalam tahap pengadaan KTP berbasis elektronik. Yang kedua adalah Markus Nari. Ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang juga disinyalir sudah mengarahkan Miriam S. Haryani sebagai tersangka pemberi keterangan palsu untuk mencabut berita acara pemeriksaan. Terkait hal itu, jaksa juga sudah mengemukakan di persidangan bahwa memohon kepada hakim pada saat vonis nanti, saat menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa Irman dan Sugiharto, agar tidak mempertimbangkan berita acara pemeriksaan yang dicabut oleh Miriam S. Haryani kala itu. Karena memang BAP pencabutannya ini tidak sah dan diduga memang Miriam S. Haryani ini mencabut BAP yang telah dibuatnya dalam proses penyidikan oleh tim penyidik KPK ini dikarenakan ada arahan dari pihak lain, yaitu Markus Nari yang sudah saya sebutkan tadi. Sementara demikian, saat ini saya masih menunggu sidang akan dibuka oleh majelis hakim. Demikian Elvira. Victor, terima kasih. Kita tunggu perkembangannya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK menjadwalkan ulang pemanggilan 2 pimpinan Komisi 2 DPR periode 2009-2014 Taufik Effendi dan Teguh Juwarno. Keduanya diperiksa sebagai saksi di kasus KTP elektronik dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Taufik yang juga mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara datang pukul 9.30 pagi. Beberapa menit setelahnya, Ketua Komisi 6 DPR, Teguh Juwarno juga datang. Pada persidangan sebelumnya, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi mengaku tidak kenal Andi Narogong. Keduanya juga membantah menerima uang dari Andi Narogong. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Taufik Effendi disebut jaksa KPK menerima uang sebesar $103.000 dan Teguh Juwarno menerima $167.000 untuk pemulusan proyek KTP elektronik. Di gedung KPK sudah ada koresponden Maria Sarjana. Maria, apakah kedua mantan pimpinan Komisi 2 saat ini masih dimintai keterangan? Ya, Elvira, saat ini 2 mantan pimpinan Komisi 2 DPR RI sudah meninggalkan gedung KPK Jakarta. Artinya pemeriksaan memang terhadap keduanya, yaitu Taufik Effendi dan juga Teguh Juwarno, sudah selesai dilakukan oleh KPK. Tadi kedua orang ini juga sempat menyampaikan komentarnya terhadap tuduhan dalam dakwaan bagi terdakwa Irman dan Sugiharto terkait dengan kasus KTP elektronik, di mana memang Taufik Effendi juga telah menerima uang sebanyak $108.000 Amerika Serikat, sedangkan Teguh Juwarno menerima $167.000 Amerika Serikat. Tadi Taufik Effendi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang ini. Beberapa waktu yang lalu juga sempat muncul dalam dakwaan KPK terhadap Irman dan Sugiharto bahwa tidak hanya menerima sejumlah uang, tetapi ada keikutsertaan oleh Taufik Effendi ini dalam pertemuan pada 10 Mei 2010, dan dalam pertemuan inilah yang kemudian membahas dan menunjuk bahwa Andi Narogong alias Andi Agustinus ini menjadi orang yang melakukan pekerjaan atau menjalankan proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tetapi tadi Taufik Effendi menyatakan bahwa dirinya memang tidak mengikuti pertemuan tersebut meskipun memang ada namanya dalam dakwaan KPK. Tetapi ketika kami pertanyakan apakah artinya Taufik Effendi menyatakan bahwa dakwaan KPK yang tertulis dan saat ini sudah menjadi landasan bagi persidangan Irman dan Sugiharto adalah salah atau tidak, Taufik Effendi memilih untuk tidak menjawabnya, Elvira. Tetapi ia menegaskan
bahwa dirinya tidak menerima sejumlah uang seperti yang ditulis dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Sedangkan untuk Teguh Juwarno yang diduga telah menerima uang senilai 167 ribu dolar Amerika Serikat tadi juga menampik bahwa dirinya telah melakukan atau menerima uang ini, dan ia juga menyatakan bahwa hal yang sama sudah ia sampaikan pada penyidik KPK seperti yang ia sampaikan di muka persidangan pada 23 Maret 2017 yang lalu dalam persidangan Irman dan Sugiharto, di mana saat itu sempat juga Teguh Juwarno menyatakan bahwa dirinya akan melakukan tindakan hukum atau upaya hukum terkait dengan tuduhan yang tertulis dalam surat dakwaan maupun tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Irman dan Sugiharto yang menyebutkan dirinya telah turut menerima sejumlah uang dari aliran dana KTP elektronik. Mbak Elvira, penerimaan uang yang diduga diterima oleh Teguh Juwarno ini dilakukan beberapa kali yang melewati Miriam S. Haryani, diantaranya adalah pada Agustus 2012 senilai 25 ribu dolar Amerika Serikat, dan uang ini adalah uang yang juga diterimakan oleh pimpinan dari Komisi 2 DPR RI. Saat ini mereka sudah meninggalkan gedung KPK dan tadi memang pemeriksaan hanya berlangsung singkat sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini masih pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, artinya hanya sekitar 3 jam saja Elvira pemeriksaan dilakukan. Maria, apakah Anda memiliki informasi tadi pemeriksaan dilakukan secara terpisah atau dilakukan konfrontir? Kemudian apakah dijadwalkan ada pemeriksaan saksi lainnya untuk hari ini? Ya Elvira, untuk mengetahui bahwa konfrontir atau tidak, tapi kami juga sempat mempertanyakan hal itu dan mereka menjawab bahwa ini adalah pemeriksaan masing-masing, sehingga Teguh Juwarno maupun Taufik Effendi diperiksa secara terpisah oleh penyidik KPK. Mengenai saksi lain terkait dengan kasus KTP elektronik, memang kami hanya mendapatkan jadwal hanya 2 orang anggota DPR RI ini yang merupakan memang penjadwalan ulang dari pemanggilan pada 5 Juli 2017 yang lalu yang mereka tidak datang. Elvira. Maria, satu isu yang juga tengah hangat adalah pemanggilan Yusril oleh Pansus Hak Angket KPK untuk dimintai keterangan. Apakah sudah ada tanggapan dari KPK sejauh ini mengenai rencana pemanggilan atau manuver yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK ini? Ya betul sekali Elvira, memang pansus angket DPR ini menjadi sesuatu hal yang sedang hangat diperbincangkan, banyak pro kontra. Tetapi memang dari pihak KPK untuk mengkomentari mengenai pemanggilan Yusril Iza Mahendra hari ini memang belum ada Elvira. Tetapi beberapa waktu yang lalu KPK sudah menyatakan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang dilakukan dalam pansus hak angket DPR terhadap KPK, termasuk mendapatkan dukungan dari lebih dari 130 pakar hukum tata negara. Dan memang keterlibatan Yusril Iza Mahendra dalam pansus hak angket DPR RI ini tentu menjadi sesuatu hal yang cukup istimewa karena memang dalam pembuatan undang-undang KPK sendiri pada tahun 2002 Yusril mewakili pemerintah sebagai Menteri Pertahanan saat itu, dan ia pun yang kemudian juga turut merumuskan undang-undang KPK ini. Tidak hanya itu Elvira, kehadiran Yusril hari ini, jika memang ia nanti datang dalam pansus hak angket DPR RI ini, maka juga akan menjadi hal yang cukup fenomenal. Mengingat Yusril juga sempat berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat kasus dari Harta Timur Daya yang merupakan kasus dugaan suap terhadap Bupati Buol saat itu. Kemudian juga Yusril sempat menjadi kuasa hukum bagi Budi Gunawan atau BG yang kemudian memenangkan pra-peradilan di ranah Jakarta Selatan pada kasus rekening gendut pejabat kepolisian Republik Indonesia. Dan memang beberapa waktu yang lalu Yusril juga sempat menyatakan bahwa dalam struktur pemerintahan memang KPK tidak masuk atau tidak menjadi bagian dari pemerintah. Tetapi posisi KPK sebagai penegak hukum akan sama dengan posisi polisi kemudian Kejaksaan Agung yang memang tidak ada di ranah yudikatif tetapi masih berada dalam ranah pemerintah meskipun tidak langsung berada di bawah Presiden. Elvira. Maria Sarjana, terima kasih informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.